Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bayu Hanggara alias Pendekar Pulau Neraka meninggalkan Intan Delima yang menangis terseduh-seduh. Apa yang terjadi pada Intan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Siang berganti senja, dan senja pun kemudian lenyap digantikan malam. Tugas matahari sepanjang siang telah berganti dengan sang dewi malam dengan cahaya yang lembut menyirami bumi. Kabut tipis sudah sejak tadi menyelimuti seluruh kawasan Kadipaten Jati Anom yang berada di kaki lereng Gunung Panjaran. Kesunyian yang tengah menyelimuti seluruh pelosok lereng Gunung Panjaran dan Kadipaten Jati Anom tidak menghalangi sebuah bayangan putih yang berkelebatan cepat menyelinap di rumah ke rumah penduduk. Bayangan putih itu jelas bergerak menuju istana Kadipaten Jati Anom yang kini hanya dijaga oleh tidak lebih dari 20 orang prajurit. Dari gerakan yang ringan saat melompati tembok benteng istana itu, jelaslah kalau orang itu memiliki tingkat kepandaian yang sangat tinggi. Dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun, sosok bayangan putih itu segera hinggap di atas genting bangunan megah itu. Hup! Hanya sekejap saja dia berada di atas atap, lalu dengan ringan tubuhnya kembali meluruk ke bawah dan langsung mendarat di beranda depan. 5 orang prajurit yang tengah menjaga tempat itu terkejut dan langsung mengepung dengan senjata terhunus. Tahan! Terdengar suara bentakan keras dari arah dalam. Tidak lama kemudian, keluarlah Adipati Rakonda yang diikuti oleh Panglima Bantaraji. Mereka langsung berlutut di depan orang berjubah putih dengan rambut dan janggut juga putih semua. Bibirnya hampir tertutup oleh kumis panjang yang menyatu dengan janggutnya. Sementara 5 orang prajurit yang sudah mengepung langsung menyimpan kembali senjatanya dan segera berlutut mengikuti junjungan mereka. Bangunlah anak-anakku. Lembut dan berwibawa suara laki-laki berjubah putih yang usianya hampir mencapai 100 tahun itu. Kemudian Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji bangkit perlahan. Panglima Bantaraji memberi isyarat kepada 5 orang prajurit agar segera pergi. Setelah memberi hormat, kelima prajurit itu pun segera meninggalkan beranda. Kedatangan Eyang Guru benar-benar mengejutkan, kata Adipati Rakonda, seraya mempersilahkan laki-laki tua yang dipanggil Eyang Guru itu masuk. Laki-laki tua itu pun segera melangkah ringan memasuki bagian dalam istana itu. Mereka bertiga kemudian duduk di kursi berukir yang terbuat dari kayu jati dan mengelilingi sebuah meja bundar yang juga berukir dengan batu puatan putih di atasnya. Maaf Eyang, ada maksud apakah sehingga Eyang Guru Watu Agung datang secara tiba-tiba? Tanya Adipati Rakonda dengan hormat. Laki-laki tua berusia hampir 100 tahun itu tidak segera menjawab. Matanya yang bening dan tajam memandangi sekitarnya. Kemudian, satu persatu dipandanginya Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji secara bergantian. Ketahuilah anak-anakku, aku datang karena mendengar bahwa kalian tengah mendapat musibah yang cukup serius. Aku memang sudah mendengar banyak, meskipun tempat tinggalku jauh dari sini.
Tapi aku ingin mendengar langsung dari kalian berdua. Tetap lembut dan berwibawa nada suara Eyang Watu Agung. Sejenak Adipati Rakonda memandang Panglima Bantaraji, lalu dia menceritakan keadaan sebenarnya dengan singkat namun jelas. Sedangkan laki-laki tua berjubah putih itu mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali. Sementara jari-jari tangannya yang kecil dan berkeriput terus mengelus-elus janggutnya. Maafkan kami, Eyang. Bukannya kami tidak mau memberitahukan perihal ini padamu. Kami merasa bahwa hal ini adalah tanggung jawab kami berdua, terutama aku, Eyang, kata Adipati Rakonda setelah selesai bercerita. Jadi benar, anakmu telah diculik oleh seorang pemuda yang mengaku bernama Pendekar Punraka itu. Eyang Watu Agung seperti ingin kejelasan. Benar, Eyang, sahut Adipati Rakonda. Maaf, Eyang, Panglima Bantaraji menyelap. Dari mana Eyang tahu semua tentang keadaan di sini? Beberapa prajuritmu yang meninggalkan kadipaten ini telah datang ke tempatku. Bahkan para pelayan dan abdi-abdimu juga datang. Mereka semua menceritakan perihal keadaan di sini. Kemudian aku memutuskan untuk mengetahui kebenarannya secara langsung. Tapi Eyang, kau tidak usah cemas, Rakonda. Kalian adalah anak-anakku, murid-murid utamaku yang sudah berhasil. Aku merasa bangga pada kalian berdua. Tapi aku juga menyesalkan setiap langkah dan tindakanmu, Rakonda. Sejak kecil, watakmu memang sudah begitu. Dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Sebagai orang tua yang mengasuh dan mendidikmu, aku juga merasa bertanggung jawab atas segala akibat perbuatanmu, Rakonda. Maafkan aku, Eyang, pelan suara Adipati Rakonda. Sudahlah, semuanya telah terjadi. Aku datang justru untuk meluruskan jalan. Mudah-mudahan pertumpahan darah tidak sampai terjadi. Tapi kata-kata Eyang Watu Agung tertunda. Ada apa, Eyang? Belum lagi pertanyaan Panglima Bantaraji terjawab, mendadak Eyang Watu Agung melesat bagai kilat menjempol atap. Dan pada saat yang sama, sebuah bayangan berkelebat cepat melenting dari atas atap. Begitu cepatnya bayangan itu berkelebat, tahu-tahu sudah lenyap di telan kegelapan malam. Kini Eyang Watu Agung hanya bisa berdiri tegak di atas atap sambil memandang ke arah lereng Gunung Panjaran. Jubahnya yang putih dan longgar berkibar-kibar dipermainkan angin. Ada apa, Eyang? Tanya Panglima Bantaraji setelah Eyang Watu Agung tidak segera menjawab. Dia kembali duduk di kursinya dengan pandangan mata lurus keluar jendela. Kening yang memang sudah banyak kerutannya tampak semakin dalam berkerut. Sementara Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji hanya bisa saling berpandangan tidak mengerti. Saat itu, tiba-tiba secercah sinar berwarna keperakan meluncur deras ke arah mereka. Seketika, Eyang Watu Agung mengenggoskan kepalanya sedikit dan segera mengebutkan tangan kanannya. Sinar keperakan itu langsung lenyap di dalam genggaman tangannya. Dan begitu tangan itu terbuka, tampaklah sebuah logam yang berbentuk bintang dan berwarna keperakan bersegi 6. Ada secarik kain merah yang tergulung di tengah-tengah benda itu. Eyang Watu Agung segera mencopot kain itu dan membuka lipatannya. Tampak beberapa baris tulisan yang tertera dengan tinta emas. Hanya ada satu kalimat, tapi mampu untuk membuat mata laki-laki yang berusia hampir 100 tahun itu membeliak lebar. Kemudian, Panglima Bantaraji segera merebut kain itu dari tangan Eyang Watu Agung. Jangan campuri urusanku jika kau tidak ingin mati. Desis Panglima Bantaraji membaca sebaris kalimat di kain merah itu. Gila, geram Adipati Rakonda. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Berani-beraninya dia menghina Eyang Guru. Desis Panglima Bantaraji menahan geram. Sedangkan Eyang Watu Agung hanya berdiam diri dengan pandangan mata yang tetap lurus ke depan, menembus kepekatan malam melalui jendela yang terbuka lebar.
tampak Gunung Panjaran berdiri megah melatar belakangi Kadipaten Jati Anom ini. Sebuah gunung yang selalu berselimut kabut pada puncaknya. "Eyang, penghinaan ini harus dibalas," kata Adipati Rakonda geram. Hatinya benar-benar tak rela karena laki-laki tua yang menjadi gurunya dan mendidiknya sejak kecil mendapat penghinaan seperti itu. Memang hanya sebuah kalimat yang tertulis pada sehelai kain merah, tapi kalimat itu benar-benar menyakitkan. Tidak memandang sebelah mata pun pada seorang yang paling dihormati dan diseganinya. Baginya, perbuatan pendekar Pulau Neraka benar-benar sudah melampaui batas. Apa yang terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.